Pernah nggak kamu bilang ke cewek, kamu cantik banget hari ini, tapi dia malah canggung, atau bahkan menjauh? Anehnya, saat kamu cuma bilang, kamu punya ketenangan yang enak diajak ngobrol, dia senyum dan kayak tersentuh. Kenapa bisa gitu? Mungkin kamu belum tahu bagaimana seni memuji yang sebenarnya. Di satu sisi, mereka tampak senang dengan hal-hal kecil, seperti ucapan manis, perhatian ringan, atau pujian lembut yang menyelip di antara percakapan. Tapi di sisi lain, jika kamu terlalu sering melontarkan pujian, terutama yang berlebihan dan dangkal, yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya tersenyum malu atau terkesan, mereka malah merasa risih, bahkan bisa muncul rasa ilfil atau jijik. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Padahal niatnya baik, pujiannya positif, kenapa bisa ditolak? Nah, inilah yang disebut dengan seni memuji. Ya, memuji itu ada seninya. Dan kalau kamu pikir itu cuma soal bilang, kamu cantik, maka kamu baru menyentuh permukaannya saja. Bagi seorang wanita, pujian bukan hanya soal isi kata, tapi tentang rasa, konteks, dan niat yang dia rasakan di baliknya. Secara umum, perempuan memang senang mendapat pengakuan. Tapi pengakuan yang mereka harapkan bukan hanya soal wajah, tubuh, atau pakaian. Mereka ingin dipuji karena siapa mereka, bukan cuma apa yang terlihat di luar. Ketika kamu mengatakan, kamu cantik banget, tanpa mengenal siapa dia, seringkali yang dipikirkan adalah, dia ngomong gitu ke semua cewek ya. Tapi ketika kamu bilang, aku suka cara kamu menanggapi situasi barusan, kamu tenang banget, tapi tetap tegas, maka yang terjadi adalah, dia memperhatikan cara aku berpikir. Dia lihat aku lebih dari penampilan. Itulah titik perbedaannya antara pujian biasa dan pujian yang menyentuh inti harga diri seorang wanita. Secara psikologis, kita bisa lihat fenomena ini lewat konsep validasi diri dan kebutuhan akan keaslian. Dari psikologi humanistik, menurut Abraham Maslow, manusia punya kebutuhan untuk merasa dimengerti, bukan sekedar disanjung. Lalu ada juga dual proses teori dalam psikologi sosial yang menyatakan bahwa pujian dapat diproses oleh dua sistem. Sistem 1, insting cepat atau respon otomatis. Sistem 2, refleksi mendalam atau respon emosional sadar. Pujian yang berlebihan dan langsung, misal kamu paling cantik sedunia, memicu sistem 1 dan sering dianggap dangkal. Tapi pujian halus dan dalam, misal cara kamu menanggapi anak kecil tadi, kelihatan kamu punya empati alami, akan masuk ke sistem 2 dan ini meninggalkan bekas. Wanita yang merasa paham akan dirinya sendiri akan lebih menyukai pujian yang menguatkan jati diri dan kepribadian mereka, bukan sekedar fisik luar yang mereka tahu bisa berubah. Bayangkan kamu sedang duduk santai dengan seorang wanita, bukan di tengah pesta, bukan di suasana romantis, hanya percakapan biasa, mungkin di kafe, mungkin di ruang kerja, mungkin bahkan di sela antrian. Dia bicara tentang kesehariannya, atau sekedar bercerita soal kejadian kecil yang menurutnya remeh. Di momen seperti ini, kamu punya satu kesempatan yang membuatnya merasa dilihat, bukan sebagai perempuan cantik yang sudah sering dipuji, tapi sebagai manusia yang utuh. Disinilah seni memuji secara halus bermain. Pujian halus atau terselubung adalah bentuk komunikasi yang tidak terdengar seperti pujian, tetapi membuat seseorang merasa dipahami, dihargai, dan dikenali secara pribadi. Ini bukan kata-kata besar seperti, kamu wanita paling cantik yang pernah aku lihat, melainkan sesuatu yang ringan seperti, kamu kayak punya keahlian membuat orang di sekitar kamu tenang ya, tanpa sadar. Kalimat itu tidak terdengar seperti rayuan, tapi bagi wanita, itu seperti kilasan cermin batin. Dia akan berpikir, kok dia bisa lihat itu? Dan di dalam benaknya, kamu akan tercatat bukan sebagai pemuji biasa, tapi sebagai seseorang yang melihat lebih dalam daripada permukaan. Pujian halus begitu efektif karena secara psikologis, manusia cenderung lebih menghargai pujian yang mereka simpulkan sendiri daripada yang disodorkan secara langsung. Ini disebut prinsip proyeksi makna. Pujian eksplisit mudah dikenali, dan karena itu juga mudah ditolak. Tapi pujian halus bersifat ambigu, netral di permukaan, namun menyimpan makna. Wanita akan memprosesnya dengan lebih reflektif, dan ini memunculkan kedekatan emosional yang lebih kuat. Ciri-ciri pujian terselubung. 1. Berbentuk observasi, bukan penilaian. Misal,
Aku perhatiin kamu sering dengerin orang dulu sebelum kasih respon. Ini bukan penilaian seperti kamu bijak, tapi pengamatan perilaku. 2. Fokus pada proses, bukan hasil. Misal, cara kamu menata kata kayak nggak asal, tapi juga nggak dibuat-buat. Ini mengapresiasi caranya menjadi diri sendiri. 3. Menyentuh karakter, bukan penampilan. Misal, kamu orang yang jarang cari validasi ya, tapi justru malah dihargai banyak orang. Ini tentang nilai diri, bukan tentang fisik. Yang keempat, tersirat, bukan tersurat. Pujian ini hadir dalam bentuk yang membiarkan wanita menyimpulkan sendiri maknanya. Mari kita ambil beberapa situasi nyata dan lihat bagaimana pujian bisa disisipkan tanpa terkesan sedang menggombal. 1. Saat dia sedang menjelaskan sesuatu. Kamu tuh punya cara menjelaskan yang gampang dipahami ya. Kayak bukan cuma tahu, tapi juga ngerti gimana cara bikin orang lain ngerti. Ini bukan memuji pintar secara langsung, tapi dia merasa kecerdasannya dihargai dan diakui fungsinya. 2. Saat dia hanya duduk diam tapi penuh aura. Lucu ya, kamu diam aja tapi suasana tetap kerasa ada kamu di situ. Ini menyentuh kehadiran tanpa kata, sesuatu yang tidak semua wanita sadar dia miliki, tapi akan membuatnya merasa istimewa. 3. Ketika dia sedang bercerita soal masa sulit. Dengar ceritamu tadi, aku rasa kamu punya daya tahan yang kadang kamu sendiri suka lupakan. Ini bukan sekedar simpati, tapi validasi. Bukan kamu kuat secara klise, tapi pengakuan bahwa dia kuat secara tidak sadar. 4. Ketika dia menanggapi obrolanmu dengan bijak. Aku nggak nyangka kamu bisa bawa obrolan yang berat jadi terasa ringan, tapi tetap dalam. Kamu memuji intelektualitas dan kualitas komunikasi tanpa membuatnya merasa diuji atau digurui. 1. Membangun koneksi emosional yang lebih dalam. 2. Menumbuhkan rasa dihargai tanpa merasa dinilai. 3. Memberi wanita ruang untuk merespon, bukan merasa wajib membalas. 4. Menghindari resistensi sosial terhadap rayuan langsung. 5. Membuat kamu tampil beda dari laki-laki lain yang hanya bermain di permukaan. Perhatikan hal kecil yang biasanya diabaikan orang lain. Contoh, cara dia merespon orang tua, cara dia menyesuaikan diri di lingkungan baru, nada bicaranya saat gugup. Latih membungkus pujian dalam bentuk rasa penasaran. Misalnya, aku suka penasaran, kamu belajar cara ngomong kayak gini dari mana? Natural banget. Gunakan kata-kata reflektif daripada kata-kata sifat. Misalnya, ganti kamu bijak, jadi kamu kelihatan selalu mikir 2 kali sebelum jawab sesuatu. Dan itu jarang banget loh. Jangan membuat pujian terasa seperti ujian. Misal, kamu pintar ya, tapi bisa nggak kamu bantu aku soal ini? Jangan disisipkan dengan nada humor merendahkan. Pujian halus bukan sindiran terselubung. Jangan asal ambil dari template. Wanita akan tahu mana pujian yang dirasakan dan mana yang hanya dicontek. Apapun tipe kepribadiannya, semua wanita secara mendasar ingin dipuji bukan karena apa yang mereka punya, tapi karena siapa mereka sebenarnya. Dan seni tertinggi dalam memuji wanita bukanlah tentang memilih kata-kata yang paling manis, tapi tentang mengamati hal yang tak dilihat orang lain, lalu mengungkapkannya dalam kalimat sederhana tapi tulus. Pujian halus adalah cara untuk menghormati wanita, bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang sadar akan dirinya sendiri. Ia tidak ingin disanjung sebagai benda yang indah, tapi ingin dirayakan sebagai pribadi yang utuh, yang dilihat, didengar, dan dihargai. Dan ketika kamu memuji secara halus, kamu sedang berkata tanpa berkata, "Aku melihatmu, bukan hanya bentukmu, tapi jiwamu." Itulah seni memuji yang membuat wanita diam-diam memikirkannya sepanjang malam.